Selamat datang kembali di channel Gores Santai Story. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua atas dukungannya. Sekecil apapun itu, sangat berguna bagi kami dan sebagai semangat kami berkarya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah cerita yang mana cerita ini sebenarnya tidak asing di kalangan masyarakat umum. Di sebelah sana, seperti biasa, saya sudah ditemani oleh seorang ilustrator kita. Cerita ini menceritakan perjalanan seorang pendeta sakti di tanah Jawa, yang mana pendeta ini sangat gemar memakan mayat yang belum dikremasi. Seperti apa ceritanya? Pay attention, please. Pada zaman kerajaan di tanah Jawa, ada seorang pendeta sakti yang sangat gemar memakan mayat. Beliau adalah Empu Barang. Empu Barang juga sangat suka bertapa samedi. Selain itu, beliau juga gemar berkelana. Empu Barang menganut kepercayaan atau aliran Siwa. Nah, pada saat itu beliau berkelana melewati wilayah kerajaan Medang Kemulan. Nah, ketika beliau sampai di sana, beliau mendengar suara-suara arwah yang memanggil beliau dan kedengaran meminta tolong kepada beliau. Nah, beliau pun mencari di mana arwah tersebut. Akhirnya, beliau sampai di sebuah kuburan di wilayah kerajaan Medang Kemulan. Nah, di kuburan tersebut banyak mayat-mayat yang bertumpukan dan belum dikremasi. Nah, beliau sangat resah melihat keadaan tersebut. Karena menurut paham beliau, kalau mayat itu harus dikremasi. Nah, beliau pun mencari informasi kenapa bisa ada banyak mayat di kuburan yang bertumpuk-tumpuk belum dikremasi. Nah, akhirnya beliau mendapatkan informasi bahwa di wilayah kerajaan Medang Kemulan ada peraturan pada saat itu tidak boleh mengkremasi mayat. Nah, beliau pun semakin resah melihat keadaan seperti itu. Kemudian, beliau melakukan tapa semedi di kuburan tersebut, bertujuan meminta jalan atau petunjuk dari para dewa dan dewi. Nah, beliau melakukan tapa semedi dengan kusuk. Akhirnya, tapa semedi beliau membuahkan hasil. Nah, pada saat itu turunlah penguasa kuburan. Tiada lain adalah Dewi Durga. Nah, Dewi Durga, saya merinding menceritakan kisah beliau. Apakah beliau hadir di sini atau tidak, saya tidak tahu. Dan asal kalian tahu, saya recording ini jam 1 pagi. Bisa dilihat, saya merinding seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, pada saat itu Dewi Durga turun
hadir di hadapan Empu Barang. Nah, Empu Barang pun menyapa Dewi Durga dengan salam yang saya kurang tahu salamnya, mungkin salam hormat. Nah, Empu Barang pun menanyakan kepada Dewi Durga atau meminta saran. Bagaimana caranya menyucikan mayat-mayat yang bertumpuk seperti ini? Nah, Dewi Durga pun memberikan jawaban. Caranya dengan mengkremasi mayat ini. Tetapi di daerah kekuasaan Medang Kemulan sedang ada peraturan tidak boleh mengkremasi mayat. Nah, kemudian Empu Barang terdiam, Dewi Durga pun terdiam. Pada saat itu, Empu Barang tidak bisa atau tidak menemukan jalan lain selain mengkremasi mayat-mayat tersebut supaya mayat-mayat itu suci, tidak gentayangan lagi. Namun, Dewi Durga memberikan Empu Barang jalan yang lain sedikit nyeleneh, tetapi ini adalah satu-satunya cara supaya mayat-mayat tersebut bisa suci. Nah, Dewi Durga pun bersabda, Empu Barang, ada satu jalan yang bisa kamu lakukan supaya mayat-mayat ini suci. Apa itu, Dewi? Kamu harus memakan mayat-mayat ini. Nah, Empu Barang pun terkejut. Memang saya gemar memakan mayat, tetapi jika mayatnya sebanyak ini, bagaimana caranya? Nah, Dewi Durga pun menjawab, jangan khawatir, aku akan memberikan sebuah anugerah kepadamu. Anugerah ini bernama Ajian Paksa Bhairawa, di mana kamu bisa bebas memakan mayat sebanyak apapun. Nah, Empu Barang dianugerahi ajian tersebut. Kemudian Empu Barang mulai memakan mayat-mayat yang ada di sana. Nah, Empu Barang ada di daerah kekuasaan Medang Kemulan sebenarnya meresahkan masyarakat di sana karena perilaku beliau yang aneh, gemar memakan mayat. Bahkan banyak empu-empu atau masyarakat yang menganut ilmu hitam membenci beliau dan ingin mencelakai beliau. Tetapi usaha mereka gagal saking saktinya Empu Barang. Malahan orang-orang yang menganut ilmu hitam pada saat itu berguru kepada Empu Barang. Beliau ingin menuntut ilmu dengan Empu Barang. Nah, Empu Barang menerima orang-orang yang menganut aliran hitam tersebut sebagai anak muridnya. Nah, Empu Barang pun membuat atau mendirikan sebuah perguruan di tanah kuburan tersebut, di mana yang sebelumnya banyak mayat-mayat yang bertumpukan. Ya, walaupun sebenarnya mayat itu belum habis, masih ada di sana sebagian mayat yang tidak dimakan oleh Empu Barang karena saking banyaknya mayat yang bertumpuk-tumpuk. Nah, perguruan di sana berjalan seperti biasa. Ada ilmu yang diturunkan, ada yang belajar, bahkan anak murid Empu Barang membantu Empu Barang memakan mayat-mayat yang ada di kuburan tersebut. Nah, informasi ini sampailah
ke penguasa kerajaan Medang Kemulan. Nah, penguasa kerajaan Medang Kemulan sangat tidak suka dengan keberadaan Empu Barang di wilayahnya. Nah, kemudian penguasa Medang Kemulan mengutus seorang panglima perang yang bernama Patih Janapati. Benar ya, kalau tidak salah ya, Patih Janapati. Nah, Patih Janapati diutus menemui Empu Barang, menyarankan atau memberitahu Empu Barang agar tidak menggelar perguruan di tanah kekuasaan penguasa Medang Kemulan. Nah, Patih Janapati mendatangi Empu Barang. Pada saat itu, beliau berbicara baik-baik dengan Empu Barang, bahwa beliau menginginkan Empu Barang agar tidak menggelar perguruan di daerah kekuasaan Medang Kemulan. Nah, Empu Barang hanya mengiyakan, dan Patih Janapati kembali ke kerajaan. Namun, keesokan harinya perguruan itu masih ada di kuburan itu di daerah kekuasaan Medang Kemulan. Nah, bertambah murkalah penguasa kerajaan Medang Kemulan. Akhirnya Patih Janapati dikirim lagi ke sana, disuruh mengusir paksa Empu Barang dan murid-muridnya. Nah, datanglah Patih Janapati lagi ke perguruan Empu Barang. Empu Barang, kenapa kamu belum pergi dari tempat ini? Penguasa Medang Kemulan sangat tidak suka dengan keberadaanmu di sini. Jika kamu tidak mau pergi, aku, Patih Janapati, akan mengusir paksa. Nah, Empu Barang pun benar tidak mau pergi dari perguruan tersebut, karena beliau masih ada misi harus menyucikan mayat-mayat yang tidak dikremasi. Akhirnya Patih Janapati murka. Beliau menyuruh prajuritnya mengikat Empu Barang dengan tali yang besar. Nah, Empu Barang diikat dengan tali yang besar, kemudian Empu Barang diarak, dibawa ke lautan. Nah, Empu Barang dalam keadaan terikat dilempar ke lautan. Namun apa yang terjadi? Ya, jika Empu Barang adalah manusia biasa, mungkin beliau sudah mati jika dilempar ke lautan, atau mungkin sudah dimakan binatang buas yang ada di lautan. Namun sebaliknya, Empu Barang keesokan harinya sudah ada lagi di perguruan di daerah kekuasaan Medang Kemulan. Berita ini sampai ke penguasa kerajaan Medang Kemulan. Beliau sangat-sangat murka dengan ulah Empu Barang. Akhirnya Patih Janapati diutus kembali ke perguruan tersebut. Nah, datanglah Patih Janapati. Wahai kau Empu Barang, engkau memang tidak bisa diberitahu. Kalau begitu, engkau perang saja bersamaku. Patih Janapati siap membela tanah Medang Kemulan. Seperti itu. Nah, Empu Barang pun meminta maaf pada saat itu. Beliau tidak menginginkan perang. Dan beliau tidak menginginkan pertumpah darahan. Karena kalau ada yang meninggal di tanah Medang Kemulan, secara otomatis akan memperbanyak mayat. Nah, mayat-mayat ini akan gentayangan, tidak bisa suci, karena ada peraturan tidak boleh
mengkremasi mayat. Nah, Empu Barang pun meminta maaf kepada Patih Janapati. Beliau sadar, beliau meresahkan, keberadaan beliau meresahkan masyarakat Medang Kemulan, begitupun kerajaan Medang Kemulan. Namun, maksud dan tujuan beliau baik. Beliau tidak ingin ada arwah-arwah gentayangan yang mengganggu ketenangan kerajaan Medang Kemulan. Nah, pada saat itu beliau meminta waktu beberapa hari, saya lupa, beliau meminta waktu untuk bertapa semedi kembali di kuburan. Nah, Patih Janapati pun menyetujui. Kemudian Empu Barang melakukan tapa semedi di kuburan di mana perguruan beliau berlangsung. Nah, tapa semedinya seperti biasa seorang pendeta sangat khusyuk. Nah, sampailah tapanya tersebut di batas hari yang Empu Barang tentukan. Nah, Patih Janapati datang lagi ke sana. Namun, Patih Janapati dari kerajaan sudah membawa emosi, karena Empu Barang belum juga meninggalkan tanah kekuasaan Medang Kemulan. Nah, Patih Janapati pun mengganggu tapa semedi Empu Barang. Empu Barang pun marah karena semedinya diganggu. Kemudian Empu Barang menunjukkan wujud yang menyeramkan kepada Patih Janapati. Nah, Patih Janapati dan prajurit tidak bisa berkata apa-apa. Namun, wujud Empu Barang yang menyeramkan tersebut langsung menghantarkan beliau moksah di tanah tersebut. Nah, setelah beliau mengeluarkan wujud yang menyeramkan, beliau menghilang tanpa jasad. Nah, beliau moksah di tanah tersebut. Jadi, sebenarnya cerita Empu Barang ini sering dipentaskan di sebuah cerita Calonarang, khususnya di Bali. Namun, ada banyak versi. Nah, salah satunya yang kami ceritakan saat ini. Nah, semoga cerita Empu Barang ini ada hikmah yang bisa diambil dan berguna di kehidupan sehari-hari. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua atas dukungannya, dan kami ingatkan yang belum subscribe channel Gores Santai Story, nah di sana ada tulisan subscribe berwarna merah. Nah, kalian tekan itu sampai berwarna abu. Kemudian di sebelah tulisan tersebut ada tanda lonceng. Jangan lupa loncengnya juga diklik supaya kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload cerita-cerita terbaru. Nah, sekian kisah Empu Barang. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi, terima kasih sudah setia menonton cerita-cerita dari Gores Santai Story. Terima kasih.